Selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Shalom. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita berada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita boleh berterima kasih untuk kasih setia Tuhan selama hampir setahun, kurang beberapa bulan. Karena saya merasakan kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan itu selalu baik, baik suka maupun duka. Dan kita selalu boleh belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Walaupun itu sangat berat, tetapi Roh Kudus selalu memampukan kita untuk selalu bersyukur dan bersyukur. Saudara, kalau Tuhan itu baik kepada kita, mari ambil waktu kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang layak ditinggikan pada pagi hari ini. Hanya Tuhan Yesus yang layak dimuliakan. Mari saudara, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, pemeliharaanmu hari lepas hari, bulan lepas bulan Tuhan. Engkau begitu baik kepada kami. Siapakah kami ini Tuhan? Kami yang tidak ada apa-apanya. Kami yang seringkali salah, kami yang tidak setia. Engkau tetap sabar menunggu kami dengan kesetiaan-Mu supaya kami disadarkan kalau kami bergantung kepada Engkau karena kekuatan yang Engkau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-berkat yang Engkau berikan pada hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Draw me close to you. Terima kasih Yesus. Never let me go. I lay it all down again. To hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. You are I want. You are I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Sekali lagi naikkan pujian ini dalam bahasa Inggrisnya. Draw me close to you. Draw me close to you. Never let me go. Never let me go. I lay it all down again. To hear you say that I'm your friend. You are my desire. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. Bring me back to you, Lord. You're all I want. You're all I want. You're all
kita sembah Tuhan. Jangan lepaskan, ku serahkan seluruhnya kepadamu, kepadamu sahabatku. Kau yang ku rindu, kau yang ku rindu, tiada sepertimu, tiada sepertimu. Tak ada yang menggantikanmu. Dekat hangat pelukanmu, bawaku diriku, bawa diriku mendekat padamu, padamu. Oh, kau ku rindukan, kau ku rindu, kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, yang ku rindu. Berada di dekatmu, you all I want, you all I want, you're all I ever needed. you're all I want. Help me know you are near. 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 How great is our God. Kau Allah yang besar Tuhan. How great. Kami memuji dan memuliakan, sebab Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami muliakan, sebab Engkau Allah kami yang besar Tuhan. Oh haleluya. I will sing how great, how great is our God. Sembah Dia. How great, how great Is our God. is our God. Sing with me, how Sing with me, sing with me, how Is great. our God. And I will sing how great, how great is our God. how great is our God. How great Is our God. Sing with me. All will sing how great, how great. Raise your hand to the Lord. How great is our God. Our great God that we know, in the name of our Lord Jesus, we raise our hand to you, Lord. Praise your name, sing to you. And we long to receive your special blessing in this Thanksgiving Sunday, Lord. You bestowed the peace, the everlasting joy of the Father, the joy of salvation, the strength, the power of our Lord Jesus Christ, and the comfort and the teaching of the Holy Spirit be ours this morning. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan, memuji, membesarkan, menyembah-Mu di minggu pengucapan syukur, dan kami mohon Kau curahkan berkat, kasih yang tak terhingga, sukacita keselamatan, kekuatan sorgawi, penghiburan, pengajaran dari Roh Kudus,
dan kuasa Yesus Kristus turun atas kami semua. Amin. Ayat pembimbing diambil dari Kolose pasal 3 ayat ke-17. Demikian firman Tuhan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Silakan duduk, saudara, kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kalau kami masih hidup di minggu ini, minggu terakhir November, dan boleh duduk beribadah kepadamu di rumah-Mu yang kudus. Semua ini adalah anugerah-Mu, berkat-Mu yang limpah atas kami. Yang tak mungkin kami bisa hitung ya Tuhan, betapa tinggi, dalam, lebar, luas cinta kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Tiada usaha, kegagahan, kehebatan, dan jasa apapun dari kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami masih mencuri kemuliaan-Mu. Hari ini kami mengembalikan segala puji, hormat, penyembahan kami kepada Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami datang memohon berkat-Mu, memohon pemulihan-Mu, memohon jamahan-Mu, memohon kuasa-Mu. Sesuai dengan janji-Mu lewat firman-Mu, lewat ibadah seperti inilah ya Tuhan. Kau curahkan berkat-berkat-Mu, jasmani, rohani, materi, kemakmuran, kesejahteraan, dan lain-lain. Kami juga ingin berdoa syafaat ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang terus menantikan jamahan berkat-Mu, mujizat-Mu Tuhan. Khususnya bagi Lily Cheng, yang banyak kemajuan. Kami bersyukur Tuhan, Kau berkarya 4 bulan ini. Dia masih menunggu pemulihan yang sempurna. Ya Tuhan, kami tidak tahu harus menunggu berapa lama. Tapi ini sebuah pelajaran. Pelajaran yang penting ketika kami belajar menantikan Tuhan. Kuatkan Barry juga. Kuatkan Esther, Fences Family, Forum Family, seluruh IGNC Family Tuhan. Kami bersama-sama menunggu pelajaran penting ini Tuhan. Tabah di hadapan-Mu. Kuatkan satu persatu. Kami berdoa untuk Lilia yang akan menghadapi operasi awal Desember Tuhan. Di dalam penantian operasi juga kuatkan imannya. Siapkan dia fisik, mental, rohani. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkarya, berkati dokter, nurse, obat, peralatan. Dengan mata iman kami melihat dan meminta supaya sejauh ini sukses dan dia sembuh total ya Tuhan. Angkat segala kekhawatiran, gantikan dengan iman yang lebih teguh dan kokoh di hadapan-Mu. Kami doakan Ibu Nina Panginda juga yang sedang menanti schedule operasi, persiapan Tuhan. Engkau juga yang sudah menolong dari awal. Janji-Mu Engkau memulai pekerjaan yang baik, Engkau akan meneruskan dan menggenapinya. Curahkan mujizat-Mu bagi dia Tuhan. Pak Hari, kimo, sudah lebih setengah jalan, kami bersyukur Tuhan. Dia kuat menghadapinya karena Tuhan. Tuhan terus kuatkan sampai dia selesai. Bersihkan kansernya Tuhan. Sembuhkan secara total. Juga semua yang menantikan jamahan mujizat-Mu Tuhan. Kakaknya Ahau di Indonesia, saudara famili handotolan kami yang di Indonesia yang sakit, yang lemah tubuh, yang menantikan Tuhan. Tuhan juga jamah. Berkati Indonesia lebih maju. Gereja Tuhan mengabarkan Injil, berkati Amerika lebih maju. Memasuki tahun yang akan datang, Injil Tuhan lebih disebarluaskan. Orang-orang yang liberal boleh bertobat kembali kepada Tuhan. Kami semua dengan pergumulan masing-masing, Tuhan tahu. Baik yang hadir di sini, baik yang berdoa diam-diam di rumah, Tuhan. Dengar doa anak-anak-Mu satu persatu, Tuhan. Lord Jesus, we commit all ourselves in your mighty hand, Lord. All your children in their struggle, Lord, you know their struggle.
their problem. Lord, all of your children need your touch, your healing touch, your miracle touch, your comfort, your strength, your power, your love and kindness, Lord. You bless everyone who pray quietly in front of you, Lord. Dengar doa anak-anak-Mu, Tuhan. Yesus, Tuhan Yesus dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Panggil namanya Tuhan Yesus. Berdoa dengan iman. Yes. Ya Tuhan Yesus, Kau mendengar doa anak-anak-Mu. Baik itu masalah keluarga, masalah sekolah, masalah studi, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah relasi, masalah status teman hidup, dan berbagai pergumulan lainnya ya Tuhan. Dengarkan doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Sesuai dengan janji-Mu dan otoritas-Mu ya Tuhan. Berilah berkat-Mu ya Tuhan. Berilah berkat-Mu, berilah berkat-Mu, berilah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, Dokter segala Dokter, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Saudara lihat kiri kanan saudara, kasih senyum yang manis. Katakan, Tuhan itu baik. Tuhan teramat baik. Tuhan sangat baik. Kita akan naikkan pujian. God is good all the time. Haleluya. God is good. All the time. All the time. God is good. Kurang keras. God is good. All the time. All the time. God is good. God is good. All the time. He put a song of praise in this heart of mine. Amen. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. All the time. All the time. Mari bertepuk tangan saudara. God is good. God is good. Haleluya. All the time. He Put a song of praise in heart of mine. God is good. God is good. All the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. God is good All the time. If you're walking through the valley, then there are shadows around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you, nor forsaken, and His word is true. God Saudara is akan good. bangkit berdiri. All the time. Mari bertepuk tangan. He put a song of praise in heart of mine. God is good. all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. Oh, God is good all the time. Yes. We the sinners, so unworthy, still for us He chose to die.
Holy Spirit, no one can stand as you fight. That is love, everlasting, everlasting, and His mercies, they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yang pria naikkan pujian ini. God is good yang pria. God is good yang pria. All the time. Mana yang pria, angkat suaramu. God is good Ya. all the time. Amin. And while we God is good. God is good. God is good all the time. Sekali lagi yang wanita naikkan pujian ini. God is good. God is good. All the time. Haleluya. He put a song of praise in His heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good Yes. all the time. Sekali lagi, God is good all the time. God is good Amin. all the time. He put a song of praise in heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. Yes. God is good Amen. all the time. Sekali lagi, God is good. Saudara sendiri naikkan pujian ini. God is good. Angkat suaramu. Ya. He put some of praise. Kurang kencang, saudara. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good all the time. God is good. God is good. He's so good. He's so good. God is good. God is good. So good. He's so good. God is good. God is good. He's so good. He's so good. God is good. God is good. He's so good. He's so good. All the time. Yes. Amen. Amen. God is good All the all time. the time. God is God is good. good. Haleluya. Puji nama Tuhan. Masih tetap berdiri. Kita akan menaikkan pengakuan iman rasuli. Mari kita membaca bersama-sama. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan di sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Segalanya bagiku, hadirmu di hidupku.
bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu, Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Amin. Ini kemuliaan pada Tuhan. Anugerah Tuhan itu tidak pernah henti-hentinya di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengingat kasih Tuhan yang sungguh luar biasa itu. Terkadang saya merasa kalau ingat kasih Tuhan tuh air mata saya bercucuran. Karena tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Karena tidak bisa membalas anugerah Tuhan yang begitu besar. Terkadang kami salah. Terkadang saya membuat kesalahan. Tapi Tuhan selalu sabar menunggu. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih-Mu. Untuk pengampunan-Mu Tuhan. Kami yang berdosa ini Tuhan. Telah menjadikannya berarti bagi-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kami mengingat kasih-Mu. Anugerah-Mu yang luar biasa. Oh haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Begitu besar Amin. kasih-Mu Bapa, Amin. Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, hanya kasih
kasih-Mu yang menyelamatkan. Kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, Tapi penyelamat tapi yang penyelamat berkorban bagi kita. yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya, Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. ingat kasih-Nya, Kasih-Nya yang selalu ada. Hanya kasih Yesus, kasih Yesus Amin. bagiku. Ingat bilurnya. Amin. Oh, Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. ingat Ingat salibnya salibnya yang menebus Hanya aku. kasih Yesus. Kasih Terima Yesus, Yesus. kasih Yesus bagiku. Saya undang saudara untuk bangkit beri. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati saudara, mengingat kasih Tuhan yang luar biasa, yang sungguh besar. Naikkan pujian ini bersama-sama. Angkat hatimu, angkat suaramu. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Begitu Bapa, besar. Kau berikan anak-Mu yang tunggal. di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya, Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. kasih-Mu bebaskanku, Lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Yes. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. makasih Ingat Tuhan, kasih-Nya buat yang kasih-Mu selalu yang luar biasa, ada. yang selalu ada. Kami bersyukur Tuhan,
Kami bersyukur kasih berkasih-Mu Tuhan. Yesus bagiku. Ingat bilurnya, Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. Lord Jesus, we thank you for your love, for your sacrifice, for whatever you have done for us, Lord, especially give us salvation, give us joy and eternal life. We praise your name. Now we pray for our children, our youth, Lord. They want to learn your words. You bless them. Give them wisdom to understand your word so they may grow in their faith, in their character, knowledge of you, and have the heart of fear of the Lord to be a good witness of you wherever you put them, Lord, especially in their campus, their school, their family. We pray for the teacher who teach them. Will teach them according to your love, your truth, and your wisdom. We pray, we ask blessing in Jesus' name, our Lord, our Savior. Amen. Bapa di sorga, pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, pakai juga putri yang menerjemahkan, satukan kami di dalam roh-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan dengan jelas dan benar, dan berkati kami semua, telinga, hati, pikiran, Tuhan urapi dengan kuasa roh-Mu, dengan hikmat sorgawi, supaya kami mengerti firman Tuhan. Bukan saja mengerti, kami diberi kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Menjadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan yang benar. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Hanya satu ayat firman Tuhan, saya harap ini menjadi ayat emas kita. Ya, saudara mencoba menghafalnya, 1 Tesalonika 5:18, ayat yang sangat terkenal, yang sering sekali dikhotbahkan dalam masa-masa Thanksgiving. Ya, kita membaca bersama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Masih ingat beberapa tahun lalu ada cerita dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ada sebuah radio di sana namanya Nauli, ya, yang indah begitu. Nah, radio itu tiap hari memberikan pendengar-pendengar radionya untuk bisa sharing, curhat, ya, baik hal yang positif maupun hal yang negatif, kesusahan, kesedihan, dan lain sebagainya. Nah, suatu sore masuklah seorang bapak telepon, ini radio Nauli, lalu ibu itu yang penyiar bilang, iya Pak, Bapak siapa? Saya Pak Tigor. Bapak hari ini mau curhat atau mau minta lagu? Lalu Pak Tigor bilang, aku mau curhat dulu ya. Ya silakan Pak. Gini loh, tadi saya pulang dari perjalanan Perbaungan menuju Siantar. Ya saya ketemu sebuah tas tertinggal, gak tahu punya siapa. Jadi saya buka di dalamnya, ada 20 juta rupiah, ada batu akik 1 kotak, ada KTP, ya, ada debit card. Ya. Lalu saya baca, oh itu ternyata punya Pak Simanjuntak. Lalu penyiar dia bilang, wah Pak Tigor bagus sekali, saat seperti sekarang jarang ada orang jujur. Apakah Pak Tigor mau kembalikan semua milik Pak Simanjuntak lewat radio ini?
Oh bukan Neng, bukan itu maksudku. Aku cuma bilang sekarang aku mau minta lagu. Tolong putarkan lagu untuk Pak Simanjuntak. Lagunya Silitonga itu loh. Di Silitonga judulnya Relakanlah. Di satu pihak ada Pak Tigor yang bisa mengucap syukur dapat hadiah, dapat kado, dapat rezeki nomplok. Tapi di satu pihak ada siapa? Ada Pak Simanjuntak yang pasti mengeluh, ngomel, marah-marah, kecewa karena kehilangan tasnya dan uangnya dan batu akiknya. Mungkinkah kita bersyukur dalam segala hal? Ini pertanyaannya. Kalau ada kesenangan, ada sukacita, ada berkat, tentu gampang bersukacita. Bagaimana kalau ada penderitaan? Ada kesusahan. Nah masalahnya saudara, di dunia ini banyak sekali penderitaan dan kesusahan sejak dosa sudah masuk ke dalam dunia. Banyak hal yang setiap hari kita lihat itu tidak adil, tidak benar, tidak baik. Hidup di bumi itu sangat keras saudara. Ya. Di tengah-tengah akhir zaman seperti ini, banyak sekali kita menemukan hal-hal yang menyedihkan dan mengenaskan. Kemarin saya lihat tentang manusia sangkar. Manusia yang tinggal di dalam sangkar disebut dengan manusia sangkar di Hong Kong. Ya. Saudara tahu Hong Kong adalah kota metropolitan. Mungkin hari ini jumlahnya 17 jutaan kali. Oh, bukan, 7,5 juta, bukan 17 juta. 7,5 juta mungkin. Ya. Tapi tahukah saudara di dalam kota Hong Kong yang metropolitan itu ada manusia yang tinggal di dalam sangkar. Di dalam flat yang sempit. Yang satu kamar hanya, satu kamar kecil itu bisa isi 19-20 orang. Masing-masing cuma dapat 1 meter. 6 feet itu berapa? 2 meter kali 1 meter. Ya, mari kita lihat manusia sangkar. Manusia sangkar, cage people di Hong Kong. Itu salah satu bapak, saya gak kebaca itu tulisannya ya. Tahukah Anda itu Kong Sui Kao, 64 tahun. Ya, duduk dengan pandangan kosong sudah melihat. Di sangkarnya bersama dengan 19 orang lain di sangkar yang berbeda dalam satu ruangan. Gaji mereka yang kerja keras di kota metropolitan kurang dari $5 per jam. Tapi sewa sebuah sangkar $250 US ya ini ya per bulan. Tempat tinggal yang benar-benar melangit harganya di Hong Kong. Sangat-sangat kasihan. Saudara sewa kamar di sini masih enak, bisa berdiri, bisa bernafas. Mereka itu hanya tuh sangkarnya 6 feet 2 meter kali 1 meter. Tai Lun Po 79 tahun sudah hidup di kamar sangkar selama 30 tahun. Masa depannya bagaimana? Lanjut. Gadis kecil Li Ka-ing usia 8 tahun. Terus saudara melihat wajah anaknya, tinggal di sangkar bersama mamanya. Wajah si anak polos, tapi pandangan mata mamanya kosong. Apakah anakku ada harapan hidup lebih baik? Jeritnya dalam hati. Yan Chi Kyung, 60 tahun, tiap hari makan makanan kotak karena di kamar sangkar tidak ada fasilitas dapur atau tidak diperbolehkan masak sendiri. Tai Lun Po berjalan lesu menuju ke kamar mandi yang dipakai bersama-sama dengan penghuni sangkar lainnya. Ekonomi Hong Kong tambah maju, tapi rakyat miskin tetap miskin. Tidak ada kenaikan gaji. Menyedihkan dan mengenaskan. Bagi yang tidak sanggup tinggal di sangkar, terpaksa hidup di jalanan alias homeless. Pak Yan masih merokok walaupun di sangkarnya penuh dengan penghuni lain yang amat sangat padat sesak. Secara tidak langsung semua penghuni lain ikut diracuni olehnya. Kasihan. Bapak Tai Lun Po berjalan lesu dan lelah di lorong kamar sangkar.
di daerah shopping yang terkenal, Mongkok, Hong Kong. Hidup itu ironis dan tidak adil. Tang Man Wai, 60 tahun, pekerja restoran yang sudah pensiun, hanya punya sedikit tabungan dan tetap harus tinggal di kamar sangkar. Makan pun pas-pasan. Bangunan flat kamar sangkar di daerah Mongkok yang terkenal, udaranya lebih panas dari jalanan di luar, di atas 3-5 derajat. Banyak yang mengeluh, sulit tidur. Selain panas, ada cicak, kecoa, dan serangga lainnya. Apakah hidup demikian masih bisa disebut manusiawi? Bayangkan kalau saudara atau anggota keluarga saudara, famili saudara, tinggal di flat padat itu. Mungkin gak mengucap syukur? Saudaraku, mungkin gak sih? Ini masih jauh lebih, di Amerika saudara kalau sewa kamar masih jauh lebih baik dari sini kan. Kesian kerja puluhan tahun, gak ada tabungan. Beda si kaya dan si miskin sangat jauh. Tahukah saudara jumlah toko Louis Vuitton di Hong Kong lebih banyak puluhan kali dibanding kota Paris. Aslinya Louis Vuitton. Itu sebuah metropolitan shopping center, seluruh dunia shopping di situ. Tempat turis, tempat orang kaya belanja. Tapi di tengah-tengah kota yang sedemikian, ada flat sangkar yang didiami oleh orang-orang yang sangat-sangat kasihan dan mengenaskan. Mungkin gak mengucap syukur saudara di tengah-tengah penderitaan yang sulit? Atau saudara atau anggota keluarga saudara menghadapi penderitaan, sakit penyakit yang gak sembuh. Ya. Kemiskinan, kesusahan, bencana alam, kecelakaan, di PHK, gak punya tabungan. Susah, sangat susah untuk mengucap syukur. Secara normal, secara manusiawi, menghadapi hal-hal yang sangat-sangat menderita di bumi ini. Kematian sang kekasih, anak yang gak tahu berbakti, sekolah tidak lulus, pekerjaan gak punya. Oh banyak hal saudara, banyak penderitaan-penderitaan berat yang tidak bisa dicerna oleh otak kita. Di tengah-tengah fakta kenyataan ini, firman Tuhan bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Oh, sangat-sangat sulit bukan? Itu sebabnya pertanyaan kita mungkin tidak. Mungkin tidak. Nah kalau kita baca firman Tuhan tadi, itu ditulis dalam bentuk present imperatif. Present artinya terus menerus, imperatif artinya perintah. Bukan opsional, bukan pilihan, bukan himbauan. Tapi perintah yang bukan hanya di Thanksgiving. Bukan setahun sekali, tapi perintah yang sifatnya terus-menerus. Present imperatif. Dalam segala waktu, dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam setiap lokasi. Apa Tuhan itu gak logik lagi? Irasional, anti rasio. Kenapa memberikan perintah yang begitu sulit? Mungkin tidak orang Kristen melakukan firman Tuhan ini. Apakah Allah kita memberikan perintah yang irasional? Kalau saudara mengatakan tidak mungkin, berarti saudara seolah-olah berkata Tuhan itu keterlaluan. Tuhan kita keterlaluan, masa kasih perintah yang gak mungkin kita lakukan? Ya, anti rasio, dia ciptakan otak tapi dia melawan otak yang dia ciptakan. Ini bagaimana Tuhan ini? Gak masuk akal ini. Ya. Tapi kalau saudara mengatakan mungkin sebab Allah kita adalah Allah yang maha baik, maha kasih, Allah yang maha benar, dia tidak mungkin bersalah.
Gak mungkinlah dia kasih perintah atau firman Tuhan yang tidak bisa kita lakukan. Gak mungkin. Kita orang-orang yang ditebus oleh Kristus menjadi anak-anaknya. Pasti dia memberikan firman yang kita mampu melakukannya. Kalau saudara mengatakan, ya aku lebih setuju ini Pak. Tapi pertanyaannya bagaimana caranya? Bagaimana caranya dalam dunia yang penuh dengan penderitaan yang tidak masuk akal ini, yang sangat menyedihkan ini, kita tetap bisa mengucap syukur dalam segala hal. Present imperatif. 3 cara. Yang pertama, jangan fokus pada keinginan. PPT pertama, outline-nya. Jangan fokus pada keinginan. Supaya saudara ingat katanya. Ya, bukan, sebelumnya ada nomor 1. Nggak ada ya. Jangan fokus pada keinginan, saudara hafal aja. Ya. Saya kemarin lihat Pak Kiki khotbah pakai PPT, jadi saya jadi sedikit belajar yang positif. Karena saudara ternyata lebih suka lihat layar daripada lihat pengkhotbah. Stylenya memang beda-beda. Tapi ada betulnya karena manusia hari ini adalah manusia yang visual. Tapi saya ingin saudara membayangkan poin 1. Atau menghafalkan sekarang. Visual dan verbal. Jangan fokus pada keinginan. 1, 2, 3. Jangan fokus pada keinginan. Kenapa? Kalau kita fokus pada keinginan, maka kita akan selalu merasa kurang. Gak cukup. Pengennya lebih. Karena kita fokus pada ingin A, ingin B, ingin mobil, ingin rumah, macam-macam. Jangan fokus pada keinginan. Saudara akan terus fokus kepada yang belum ada. Keinginan itu gak habis, belum ada. Saya belum punya ini, belum punya itu. Saudara pengen itu. Makanya hidup saudara apa? Banyak mengeluh, banyak stres, banyak khawatir, tidak ada sukacita. Kadang saudara lihat dan bayangkan yang belum ada. Dan itu membuat manusia tidak bisa mengucap syukur. Tapi sebaliknya kalau saudara fokus kepada apa yang sudah ada, yang diberikan Tuhan, yang dititipkan Tuhan, yang sudah ada, nah saudara mulai hidupnya lebih rileks, lebih tenang, ya. Lebih sukacita, lebih ada damai, dan bisa enjoy. Kenapa? Sudah ada kok. Kenapa saya bayangin lotre yang 2 juta dolar, sedangkan di kantong saya ada $200? Kenapa saya worry dan mengeluh soal 2 juta dolar? Kenapa saya gak menikmati $200 ini dengan makan-makan? Emangnya sekali makan habis 2 juta? Saudara lihat? Mari mata, pikiran, hati kita fokus kepada yang ada. Cukup. Tuhan cukupin kok ini. Firman Tuhan mengatakan cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Maka kamu bisa merasa puas. Merasa nikmat. Dan merasa bersyukur Tuhan. Hari ini masih ada makan. Kamu gak pikirkan duduk di restoran mewah. Ya, kamu duduk di pinggir jalan pun. Kentucky, restoran kentara kaki. Yang kelihatan kakinya. Tetap bisa bersyukur. Memuji Tuhan. Jangan fokus pada keinginan. Ada seorang penulis yang canggih bernama Bruno Haxpiel, penulis puisi. Dia menulis sebuah puisi judulnya Maafkan Aku Bila Aku Mengeluh. Ini tulisannya. Hari ini di sebuah bis, aku melihat seorang gadis cantik dengan rambut pirang. Aku iri melihatnya. Dia tampak begitu ceria dan aku ingin seperti dia. Tiba-tiba dia terhuyung-huyung berjalan. Dia mempunyai 1 kaki saja dan memakai tongkat kayu. Namun ketika dia lewat di hadapanku, dia tersenyum.
Oh Tuhan, maafkan aku bila aku mengeluh. Aku punya 2 kaki. Dunia ini milikku. Tapi kenapa aku mengeluh? Kemudian aku berhenti untuk membeli bunga bakung. Anak laki-laki penjualnya begitu mempesona. Aku berbicara dengan dia. Dia tampak begitu gembira. Seandainya aku terlambat pun, dia tidak apa-apa. Ketika aku pamit, dia masih berkata, terima kasih, engkau sungguh begitu baik. Engkau membuat hariku ceria. Senang sekali aku berbicara dengan kamu. Walaupun mata saya buta, saya kaget. Oh Tuhan, maafkan aku. Bila aku mengeluh, aku punya 2 mata, bisa melihat dunia ini milikku. Kenapa aku mengeluh? Lalu aku berjalan dan melihat seorang anak dengan 2 mata yang biru. Dia senang dan tertawa memperhatikan teman-temannya bermain. Lalu aku bertanya, kenapa engkau tidak bermain? Dia tidak menjawab, tapi tersenyum dengan bahasa isyarat. Saya tahu dia tuli, tapi dia begitu bersuka cita. Oh Tuhan, maafkan aku bila aku mengeluh. Aku punya 2 telinga, dunia ini milikku. Tapi kenapa aku mengeluh? Saudara lihat, kalau kamu mulai melihat orang lain punya, lihat milik orang lain, mobil orang lain, istri orang lain, rumah orang lain, baju orang lain, kamu akan mengeluh. Tapi lihat pada dirimu apa yang kamu punya, yang Tuhan sudah berikan dan titipkan kepadamu, kamu akan bersuka cita dan kamu akan mengucap syukur untuk apa yang ada. Bukan keinginan yang belum ada. Permisi tanya, selama ini engkau lebih banyak mengeluh atau lebih banyak bersyukur? Mulai hari ini ubah. Jangan fokus pada keinginan. Amin. Loh Pak, aku gak setuju Pak. Mungkin kamu duduk lipat tangan di situ bilang, aku tidak setuju Pak. Apakah manusia normal gak boleh punya keinginan? Boleh nggak? Boleh punya keinginan nggak? Sekarang punya keinginan nggak? Inginnya apa? Mau cepet-cepet selesai kebaktian makan siang. Saya belum selesai. Boleh nggak manusia normal punya keinginan? Boleh, normal kok. Tidak salah, tentu boleh. Tuhan mau kita punya keinginan. Tapi pertanyaannya keinginan apa dulu? Ingin lebih maju, ingin lebih sehat, ingin lebih makmur, ingin lebih kaya, ingin lebih baik, ingin lebih benar. Boleh saudaraku. Tuhan kita bukan keterlaluan kok. Dia mau kita anak-anaknya itu bisa maju. Lebih dari tahun yang lalu. Lalu memasuki tahun depan. Lebih dari tahun ini di semua aspek. Itu normal. Tapi pelajaran kita adalah jangan hanya fokus pada keinginan. Dengan melihat orang lain punya. Tapi fokus dengan apa yang ada. Kemudian kamu mengelolanya untuk lebih baik dan lebih maju. Amin. Jadi hati-hati pulang dari kebaktian ini, lihat matanya. Jangan ngelirik-ngelirik, tolong fokus ke depan. Atau fokus kepada apa yang ada. Maka saudara mulai bisa bersyukur. Cara yang kedua, jangan membandingkan diri dengan orang lain. 1, 2, 3. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Nah sekarang keluar. Cuma kurang fotonya. Kita tunggu teman-teman PPT ini. Saya kasih mereka PR kemarin malam. Kasian banget. Ya. Tapi saudara lebih senang ada tulisan dan ada gambar sedikit. Biar matanya gak ngantuk. Tapi saya juga gak kalah ganteng dengan Pak Kiki. Ya kan? Lihatlah saya. Oke, hafalkan. 1, 2, 3. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Kalau mulai membandingkan diri dengan orang lain, khususnya mereka yang lebih hebat, lebih pinter, lebih tinggi, lebih langsing, lebih cakep, lebih yang lain. Nah, di situ kita mulai tidak bisa bersyukur. Tapi kalau saudara bandingkan dengan orang yang lebih jelek,
lebih rendah, lebih miskin, ya, lebih buruk dari saudara, terjadi efek kedua, saudara jadi arogan, sombong. Lupa bahwa semua adalah anugerah Tuhan dan jasa Tuhan. Dan itu pun tetap tidak bisa bersyukur. Sebab saudara kira saudara yang bisa, saudara yang punya, saudara. Masih ingat orang kaya yang sombong? Begitu dia berbicara dan berdoa isinya cuma aku, terlalu banyak aku. Menjadi orang yang sombong. Tapi kalau saudara merasa lebih kecil, saudara jadi minder. Pasif, apatif. Lalu mungkin sedikit kesel sama Tuhan. Tuhan kok gue gak diberkati seperti dia sih? Timbullah iri hati. Lalu menyalahkan diri, menyalahkan orang, menyalahkan keluarga, dan menyalahkan Tuhan. Nah, langsung keluar gambarnya. Hegel memang jagoan. Dua-duanya jelek, A dan B, jangan bandingin. Ya. Orang bilang rumput tetangga nampak lebih hijau. Saudara pernah lihat rumput tetangga nggak? Lebih hijau nggak? Nah pertanyaannya, kenapa lebih hijau? Hah? Karena dia kasih air, dia kasih pupuk, dia kasih obat, dia rawat itu rumput. Yang kuning-kuning gunting. Nah, kenapa lihat istri orang lebih cantik? Karena suaminya keluarin modal. Nah, lu kalau gak mau keluarin modal, istrimu gak cantik-cantik, gak dirawat. Jadi suami-suami tolonglah. Kasihlah bonus untuk shopping, ya, untuk beli kosmetik. Jangan pelit-pelit. Jadi kalau lihat rumput tetangga hijau, saudara pikir, aku pun mau buat rumputku hijau. Gak salah. Tapi jangan lihat orang punya, lihat sendiri punya. Suatu kali seorang dokter psikiatri yang baru lulus dibawa supervisornya pergi ke rumah sakit untuk visitasi. Lalu mengunjungi seorang pasien yang saat itu nangis-nangis, ya, dan kemudian mukul-mukul dirinya dan teriak-teriak. Lulu. Lalu psikiater itu dokter tanya pada supervisornya, Pak, itu orang kenapa? Oh itu orang, dia patah hati. Kemudian jadi gila. Tiap hari cuma ngomong lulu, dia cintanya ditolak sama si lulu. Oke, lalu jalan lagi. Pasien lain menggedor-gedorkan kepalanya di dinding. Lulu. Lalu psikiater itu tanya lagi sama supervisornya, Pak, itu orang pasti cintanya ditolak sama Lulu juga. Bukan, itu orang yang kawin sama Lulu. Jadi dapat Lulu, gila. Gak dapat Lulu, gila juga saudara. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Maka hati saudara bisa puas dan belajar bersyukur. Kalau saudara masih ingin bandingkan diri, maka bandingkanlah dirimu dengan dirimu sendiri. Bandingkan dirimu dengan dirimu sendiri. Dan tanya sama diri, dibanding tahun lalu, apakah tahun ini lebih bersyukur? Itu ditulis oleh anonim, bila mau bandingkan diri, bandingkan dirimu dengan dirimu sendiri. Apakah tahun ini lebih bersyukur dari tahun lalu? Itu menunjukkan tadi keinginan saudara ingin maju. Kalau tahun lalu minggu Thanksgiving tulis ceknya 100, tahun ini tulisnya gocap, turun. Katanya mau maju, katanya mau tambah baik. Tapi kenapa tambah pelit? Dari checkbook kamu tahu berapa kamu mengasihi Tuhan, berapa mengasihi orang lain, berapa mengasihi diri sendiri, dan berapa mengasihi dunia. Kalau mau bandingkan diri, tanya diri sendiri, 5 tahun lalu bagaimana?
3 tahun lalu bagaimana? Tahun lalu bagaimana? Kamu mau tahun depan lebih baik kan? Maka kamu pun harus bertumbuh. Tahun depan aku harus lebih bersyukur kepada Tuhan. Harus ini, harus itu. Itu menjadi sebuah target pribadi. Gak usah pusingin orang lain. Gak usah lihat dulu itu di angka persembahan. Si Ab gitu ya. Walaupun singkatan gue tahu dia. Gue harus lebihin $5. Bukan, gak usah saingan, gak usah. Dari dirimu sendiri, saudara. Amin. Yang terakhir, yang ketiga. Fokus kepada pribadi Kristus. Fokus kepada pribadi Kristus. Saudaraku, inilah tingkat yang paling tinggi. Kualitas hati dan pikiran yang mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kamu bukan lagi fokus kepada keinginan pribadimu, tidak lagi fokus kepada apapun di bumi ini, manusia dan lain-lain, tapi kamu fokus kepada Kristus. Kenapa? Sebab waktu kamu fokus kepada Kristus, di situ segala yang di dunia lebih kecil dari dia. Bumi itu debu. Waktu dia ciptakan seluruhnya seperti debu saja. Dari seluruh galaksi itu cuma 1 titik. Dan dari 1 titik itu, kamu dan saya kayak apa ya? Kristus sang pencipta lebih besar dari semua hal. Termasuk tadi penderitaan, kesusahan, hal yang tidak adil, hal yang tidak benar, cobaan iblis, kesusahan, kesedihan yang kita tidak mengerti dengan pikiran kita. Dia lebih besar. Waktu itulah semua hal menjadi sirna di hadapannya. Dan kamu ketika fokus kepada Kristus dan karyanya dan kemuliaannya, kamu pasti, kamu dan saya, pasti bisa senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Present imperatif tadi bisa dilakukan. Ini kuncinya, saudara. Nomor 3 adalah klimaks. Semua kita akan dimampukan, semua orang Kristen sejati akan dimampukan untuk bersyukur senantiasa dalam segala hal. Saya bacakan sebuah kesaksian yang sungguh terjadi. Seorang wanita punya 1001 alasan untuk mengeluh, untuk marah, untuk kecewa, untuk sedih, dan tidak bersyukur, bahkan menolak Tuhan. Tapi dia tetap memilih bersyukur dan beriman kepada Tuhan. Coba bayangkan ini sejarah hidupnya. Dia gagal berkali-kali dalam karirnya menjadi seorang penyanyi. Karirnya dalam opera sengaja dijegal dan ditutup kesempatannya oleh semua saingannya. Dia ingin menghindar dari kota New York, lalu dia beli rumah di Martha's Vineyard yang tenang, tapi rumahnya pun terbakar. Dia tidak putus asa, kemudian dia pindah ke Eropa dan menang dalam kompetisi di sana. Akhirnya dia pulang, kembali ke New York menjadi International Opera Singer dan menjadi direktur New York Opera, namanya Beverly Sills. 1929 sampai 2007, itu wajahnya. Dia top pada tahun 1950-an sampai 1970-an. Beverly Sills berkata, ini quote-nya, "Saya tahu tahun-tahun saya sangat sedikit. Hampir tidak ada kemungkinan untuk sukses. Tapi aku tahu aku harus memilih untuk senantiasa bersyukur." Luar biasa. Ketika kamu merasa tidak ada satu alasan pun untuk bersyukur, waktu kamu memandang kepada Kristus, kamu mengatakan, aku tetap memilih beriman dan bersyukur. Amin. Ini bedanya orang percaya dan orang tidak percaya, saudaraku. Sebab pribadi Kristus lebih besar melampaui apapun. Saya tanya saudara, kalau saudara berjalan menghadap matahari, di mana bayangan gelapmu? Gak pernah tahu ya. Kalau kamu menghadap matahari, bayangan gelapmu di mana?
Kamu gak lihat bayangan gelapmu kalau kamu menghadap matahari. Tapi kalau kamu membelakangi matahari, di mana bayangan gelapmu? Di depan kamu, lebih besar dari kamu. Saudara mengerti sekarang? Kalau kamu tiap hari menghadap Tuhan, pencipta matahari itu, masalahmu jadi kecil. Bahkan kamu gak lihat di belakang kamu. Yang kamu lihat adalah Kristus. Tapi kalau kamu taruh masalahmu di depan, membelakangi Tuhan, Tuhan di belakangmu, masalahmu yang tadi yang kecil jadi besar. Dan seringkali dengan pikiranmu kamu besar-besarin sendiri. Ini bedanya. Waktu kamu fokus kepada Tuhan, Tuhan yang maha besar, semua hal di bumi menjadi kecil. Walaupun sulit tapi bisa, sebab Kristus sudah memberikan nyawanya. Saya kasih ilustrasi kedua. Robert Reed, dia seorang yang kena sakit cerebral palsy, itu fotonya. Otaknya luka dan lumpuh. Dia gak bisa makan, gak bisa sikat gigi, gak bisa mandi, gak bisa sisir dan pakaian sendiri. Badannya lumpuh dan harus diikat dengan ikat pinggang khusus. Tangannya terpelintir, suaranya serak dan terputus-putus. Gak mungkin bisa drive, apalagi naik sepeda. Berjalan kaki normal aja gak bisa. Saya tanya, kalau saudara sakit seperti itu, cerebral palsy, atau anak saudara sakit seperti itu, bisa bersyukur? Coba perhatikan apa yang dilakukan oleh Robert Reed. Dia berhasil lulus dari Universitas Kristen di Abilene. Masih sekolah dan lulus universitas jurusan bahasa Latin. Lalu dia menjadi dosen yang mengajar di St. Louis Junior College. Ini orang Amerika. Ikut pergi melayani dalam mission trip sebanyak 5 kali. Saya harap ini kali ada yang ikut saya mission trip. Ya, yang masih bisa berjalan. Akhirnya dia terpanggil setelah 5 kali mission trip. Dia dapat panggilan menjadi missionary full time di Portugal. Dia pindah ke Lisbon, 1972, sewa sebuah hotel, belajar bahasa Portugal. Lalu dia kontak pegawai restoran yang bersedia dibayar, menyuap dia makan tiap hari. Melayani dia. Tekad yang begitu kuat ya melayani Tuhan, luar biasa. Ya. Lalu dia mulai pekabaran Injil di taman. Dan dalam 6 tahun memenangkan 70 jiwa. Saya malu membaca ini. Kalau memikirkan banyak pendeta yang diutus melayani bertahun-tahun tidak dapat jiwa. Gereja-gereja Indonesia di Amerika bertahun-tahun, berpuluh tahun ada yang cuma 12 jiwa, 13 jiwa. 20 jiwa. Dia hanya dalam 6 tahun 70 jiwa. Bahkan salah satu yang dilayaninya bertobat, bukan hanya bertobat, ya, rela menjadi istrinya, itu namanya Rosa. Luar biasa ya. Lumpuh dari leher ke bawah, bisa bicara, terbata-bata. Ada yang mau. Jadi saudara yang belum punya pasangan, jangan pesimis. Saudara jauh lebih sehat dari si Robert itu. Robert aja bisa dapat Rosa. Tuhan bisa siapkan sepasang mata bola yang bisa mendampingi saudara seumur hidup. Luar biasa. Menikah. Kalau dia khotbah dia pakai kursi roda. Alkitab taruh di pangkuannya dan dia mulai berkhotbah. Orang-orang terharu dan bertobat. Adakah yang mustahil? Gak ada. Adakah yang mustahil mengucap syukur senantiasa dalam segala hal? Gak ada. Adakah yang mustahil bagi Tuhan Allah kita yang luar biasa? Kalau kamu mau fokus kepada Kristus, kamu akan menjadi luar biasa. Sampai orang-orang dunia tidak mengerti kenapa bisa terjadi. Perhatikan apa katanya, ini quote-nya. Ya, sebenarnya dia ada alasan untuk tidak
bersyukur ya. Robert Reed ada alasan untuk bersungut-sungut, mengeluh, marah, kecewa, minta dikasihani, menuduh Tuhan tidak adil, atau menolak percaya Tuhan, tapi dia berkata, aku memilih untuk tetap bersyukur sebab saya ada Tuhan Yesus yang membuatku tetap bersukacita dan bersyukur. Saya tidak tahu hari ini kalau saya tanya pertanyaan yang sama, apakah hari ini saudara duduk di sini punya alasan untuk tidak bersyukur? Saya harap Tuhan mengubah pikiran saudara. Tuhan, tadinya aku ada alasan untuk mengeluh, untuk marah, untuk kecewa, untuk tidak bersyukur. Tapi hari ini ubah aku Tuhan. Supaya aku hanya memandang kepada Kristus dan karyanya. Yang disalibkan buat aku. Yang dibangkitkan buat aku. Maka aku akan berkata, tidak ada alasan bagiku untuk senantiasa bersyukur. Setiap hari, setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus berkata-kata di pikiran kami, di hati kami. Ketika kami mulai mengeluh, ketika kami mulai merasa tidak puas, kecewa atau ingin marah dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, ampuni kami Tuhan. Ubah pikiran kami dan hati kami. Ajar kami fokus bukan kepada keinginan tapi kepada apa yang Kau sudah berikan kepada kami. Ajar kami tidak banding-bandingkan diri dengan orang lain tapi dengan diri sendiri supaya kami rindu lebih maju, lebih baik, lebih benar, lebih berkenan kepada Tuhan. Dan tolong kami fokus hanya kepadamu Tuhan Yesus. Kalau memilikimu, kami sudah memiliki segala-galanya Tuhan. Dengan memilikimu yang rela memberi kami nyawa dan bangkit buat kami. Semua persoalan di dunia ini tidak ada masalah. Hiburkan yang sedih ya Tuhan. Kuatkan yang lemah ya Tuhan. Angkat kembali yang hampir terjatuh ya Tuhan. Kami rindu diperbaharui. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan memohon berkat Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian sebagai respon hidup kita yang benar. Saya undang seorang angkat bangkit berdiri. Kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah tergemuk. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menyerang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita dan semua berkat karunia lainnya untuk terus menjadi saksinya di muka bumi ini sampai kau bertemu dengan Tuhan dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia.